Banyu adalah sosok hantu yang melegenda dalam cerita rakyat Sumatera, terutama di sekitar Sungai Musi, Palembang. Dalam mitologi lokal, Antu Banyu sering digambarkan sebagai makhluk yang menghuni sungai dan perairan. Dia memiliki penampilan yang menyeramkan, biasanya digambarkan dengan tubuh yang basah kuyup, rambut panjang yang kusut, dan mata yang memancarkan cahaya aneh di kegelapan malam. Legenda mengatakan bahwa Antu Banyu adalah penjaga sungai yang sering muncul untuk menggoda dan menakuti para nelayan atau orang-orang yang beraktivitas di sungai saat malam hari. Makhluk ini diyakini memiliki kekuatan untuk menciptakan arus kuat yang dapat menyeret perahu atau bahkan orang-orang yang tidak hati-hati saat berada di tepi sungai. Beberapa cerita rakyat juga menggambarkan Antu Banyu sebagai makhluk yang haus perhatian, sehingga dia sering muncul di permukaan air untuk mengejutkan siapa saja yang melihatnya. Terlepas dari kisah menyeramkan ini, ada juga yang percaya bahwa Antu Banyu sebenarnya tidak berbahaya jika dihormati. Masyarakat lokal seringkali mengadakan ritual atau memberikan persembahan kepada makhluk ini sebagai bentuk penghormatan dan untuk menjaga keselamatan mereka saat berada di sekitar sungai. Kehadiran Antu Banyu dalam cerita rakyat Sumatera mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat dengan alam sekitarnya serta kepercayaan akan makhluk-makhluk gaib yang menghuni tempat-tempat tertentu. Dalam setiap gemericik air dan riak sungai, mungkin saja ada bisikan lembut dari Antu Banyu yang mengingatkan kita akan kekuatan alam dan misteri yang terkandung di dalamnya. Antu Banyu, yang secara harfiah berarti hantu air. Dalam kepercayaan masyarakat Palembang, sosok misterius ini bukan hanya sekadar legenda, tetapi juga penjaga dari dunia yang tak kasat mata. Ada yang meyakini bahwa Antu Banyu adalah arwah dari mereka yang malang, yang hidupnya berakhir di kedalaman sungai. Baik itu akibat kecelakaan yang tragis maupun keputusan yang sangat menyedihkan, mereka yang tenggelam meninggalkan jejak yang abadi dalam aliran air Musi. Cerita lokal menyebutkan bahwa setiap kali ada nyawa yang tenggelam, suatu kehadiran yang dingin dan tak terlihat muncul, mengklaim jiwa mereka sebagai bagian dari sungai yang penuh misteri ini. Polisi dan jurnalis telah mencatat banyak laporan tentang orang-orang yang tenggelam di Sungai Musi. Namun, yang menarik adalah kepercayaan bahwa Antu Banyulah yang memegang kendali atas nasib para korban. Makhluk ini tidak hanya menahan jiwa mereka yang jatuh, tetapi juga dipercaya menyembunyikan tubuh mereka, terutama anak-anak kecil yang seringkali menjadi korban. Tubuh mereka seringkali sukar ditemukan, seolah-olah sungai telah menelannya bulat-bulat, menyembunyikan mereka dari dunia di atas permukaan. Ketika tragedi terjadi, masyarakat setempat tidak tinggal diam. Mereka memanggil pawang dari daerah Pemulutan, Ogan Ilir, yang memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Pawang ini menjalankan ritual yang dianggap mampu memanggil kembali jasad yang tenggelam, sehingga mereka dapat ditemukan dan diberi penghormatan terakhir. Banyak saksi mata yang bersumpah bahwa jenazah yang tenggelam akan muncul kembali di tempat yang sama dengan tempat mereka jatuh, seolah-olah dituntun oleh kekuatan Antu Banyu itu sendiri. Dengan segala misteri dan kengerian yang menyelubunginya, Antu Banyu tetap menjadi bagian penting dari cerita rakyat Sumatera. Sosok ini mengingatkan kita akan kekuatan alam yang besar dan tak terduga, serta hubungan erat antara manusia dengan mitos yang membentuk kehidupan mereka. Dalam setiap riak dan bisikan air di Sungai Musi, ada legenda yang hidup, menunggu untuk diceritakan dan diingat oleh generasi-generasi berikutnya. Antu Banyu adalah salah satu legenda yang paling terkenal, seakan hadir untuk mengingatkan kita akan dunia yang tak kasat mata. Keberadaannya yang diselimuti oleh misteri dan ketidakpastian membuatnya menjadi topik perbincangan yang penuh dengan spekulasi. Ada yang mempercayainya, ada pula yang skeptis. Namun, satu hal yang pasti, setiap kali seseorang hilang di Sungai Musi, nama Antu Banyu akan segera muncul dalam percakapan. Selain Antu Banyu, Sungai Musi juga dianggap sebagai rumah bagi berbagai makhluk gaib lainnya. Bayangkan seekor buaya putih yang agung, ular raksasa yang menggeliat di kedalaman, atau iwak tapa yang misterius. Ada pula si Amang Aika, monyet air yang seringkali dianggap sebagai pertanda buruk. Legenda-legenda ini menciptakan nuansa seram yang membuat penduduk setempat enggan berada di dekat sungai saat malam hari tiba.
Seorang pemandu wisata pernah berbagi pengalamannya tentang bagaimana mengenali tanda-tanda kehadiran hantu banyu. Menurutnya, air sungai yang tiba-tiba berubah warna menjadi coklat susu adalah salah satu indikasi bahwa makhluk ini sedang mengintai. Lebih menyeramkan lagi, permukaan air yang terlihat tenang namun menyimpan arus berputar-putar di bagian bawah, atau suhu air yang anehnya terasa hangat di atas tetapi dingin di bawah, menjadi tanda-tanda kehadiran hantu banyu yang paling ditakuti. Dalam setiap riak dan gemericik air, ada cerita yang hidup dan bernafas. Hantu banyu dan makhluk-makhluk gaib lainnya menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi Sungai Musi, mengingatkan kita bahwa alam ini masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Legenda-legenda ini, meskipun penuh dengan ketakutan, juga membawa pesan tentang menghargai dan menghormati kekuatan alam yang seringkali di luar kendali manusia. Bagi penduduk Palembang, Sungai Musi bukan hanya sekadar aliran air, melainkan sebuah dunia yang penuh dengan mitos dan cerita yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam ketenangan airnya, ada bisikan-bisikan dari masa lalu yang terus hidup, menceritakan kisah-kisah tentang hantu banyu dan makhluk-makhluk lainnya yang menghuni kedalaman sungai. Mengenai asal-usul hantu banyu, konon di masa lampau, terdapat sebuah kisah tragis yang mengalir seiring dengan arus Sungai Musi. Cerita ini dimulai dengan seorang putra mahkota yang tampan, namun terkena kutukan yang membuat kulitnya berbau busuk. Nasib buruk ini hanya dapat diangkat jika ia menemukan seorang perempuan yang lahir tanpa ari-ari sebagai jodohnya. Dalam sebuah kerajaan tetangga, tersiar kabar tentang seorang putri cantik yang lahir dengan kondisi tersebut. Harapan pun melambung tinggi saat putra mahkota dan putri tersebut dinikahkan dalam upacara yang megah. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Bau busuk yang terus-menerus menyertai putra mahkota menjadi cobaan yang berat bagi sang putri. Hingga pada suatu malam, putri yang putus asa itu melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sungai yang gelap. Konon, arwah sang putri yang tenggelam tersebut bertransformasi menjadi sosok hantu banyu. Ia menjadi penghuni abadi Sungai Musi dengan ciri-ciri yang menakutkan, berbau busuk dan amis. Masyarakat setempat percaya, hantu banyu sering menampakkan diri saat air sungai mulai pasang atau menjelang waktu maghrib. Sosok ini diyakini muncul untuk menahan atau menyeret siapa saja yang berani berada di tepi sungai pada saat-saat tersebut. Hantu banyu bukan hanya sekedar legenda, tetapi sebuah pengingat akan kutukan yang membawa penderitaan, cinta yang tak terselamatkan, dan arwah yang terus berkeliaran mencari kedamaian. Meskipun demikian, kisah ini juga membawa pesan tentang konsekuensi dari perjanjian yang dibuat dalam keputusasaan, dan bagaimana alam serta makhluk-makhluk gaib dapat mengambil peran dalam kehidupan manusia. Kehadiran hantu banyu dalam cerita rakyat Sumatera menambah warna pada tradisi lisan masyarakat Palembang, mengajarkan kita tentang rasa hormat dan ketakutan terhadap kekuatan alam yang tak terkendali. Dalam setiap aliran air Sungai Musi, ada cerita yang tersimpan, menunggu untuk diungkap dan diceritakan kembali oleh mereka yang berani mendengarkannya. Hantu banyu, sosok misterius yang dipercaya oleh banyak orang, diyakini memiliki kemampuan untuk membawa siapapun yang hanyut hingga dasar sungai. Dalam kegelapan dasar sungai, makhluk ini kemudian mengisap sumsum tulang belakang korban yang malang tersebut. Ketika jasad korban akhirnya muncul ke permukaan dan ditemukan oleh tim penyelamat, akan terlihat tanda bekas isapan di bagian belakang tubuhnya, menambah kesan horor pada sosok hantu banyu. Namun, legenda ini bukan hanya sekadar cerita seram yang diceritakan di malam hari. Cerita tentang hantu banyu juga memiliki dimensi ekologis yang kuat. Masyarakat setempat percaya bahwa bau amis yang dikaitkan dengan hantu banyu sebenarnya merupakan cerminan dari kondisi lingkungan yang tercemar. Bau busuk yang sering tercium di sekitar sungai bukanlah semata-mata tanda kedatangan hantu banyu, melainkan akibat dari limbah dan sampah yang dibuang oleh manusia sendiri ke sungai. Seorang jurnalis menjelaskan bahwa hantu banyu bukan hanya mitos menakutkan, tetapi juga simbol yang mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Sosok ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab terhadap lingkungan, menegaskan bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan manusia akan perbuatannya. Cerita hantu banyu,
dengan segala kengerian dan pesan ekologisnya, mencerminkan betapa eratnya hubungan antara manusia dan alam. Di setiap bisikan air dan alunan sungai, ada pelajaran berharga tentang etika lingkungan dan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan alam kita. Dalam setiap cerita rakyat yang menakutkan, tersimpan pula pesan moral yang mendalam, menunggu untuk diungkap dan dijadikan pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya. Namun sebagai catatan, dalam pandangan Islam, fenomena hantu tidak dianggap sebagai arwah manusia yang telah meninggal. Ulama Islam berpendapat bahwa hantu adalah manifestasi dari makhluk gaib lainnya, seperti jin atau setan, yang berusaha mengganggu dan menyesatkan manusia. Jin adalah makhluk halus yang diciptakan dari api yang sangat panas, sementara setan adalah jin yang putus asa dari rahmat Allah dan penuh dengan tipu muslihat. Menurut pandangan Islam, orang-orang yang telah meninggal ditempatkan di alam barzah, di mana mereka tidak memiliki urusan lagi dengan dunia duniawi. Oleh karena itu, hantu yang sering digambarkan sebagai sosok menyeramkan dengan kekuatan magis adalah tipu daya dari jin yang menyerupai wujud manusia. Umat Islam dianjurkan untuk tidak terbawa oleh ketakutan terhadap hantu atau makhluk gaib lainnya. Sebaliknya, mereka diarahkan untuk menyikapi hal-hal gaib dengan tenang dan menggunakan ikhtiar, seperti membaca ayat-ayat suci Al-Quran, seperti surah Al-Ikhlas, ayat kursi, dan Al-Fatihah, untuk melindungi diri dari gangguan jin dan setan. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.